Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham ERA kuartal pertama tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya, yang pertama ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun hold suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama kita masuk ke bisnis model dari saham ERA ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha retail mobile sama telco bisnis. Untuk sumber income-nya berasal dari penjualan retail mobile-nya sama telco bisnisnya. Untuk segmen usaha atau market-nya ada di 3 negara, yaitu di Indonesia, Malaysia, sama Singapura. Untuk di Indonesia sendiri memiliki 994 retail, Malaysia ada sebesar 66 retail, dan di Singapura ada 15 retail. Untuk kasus hukum, saat saya membuat video ini, saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan ERA. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh ERA Link sebesar 54,51%, masyarakat sebesar 45,17%, dan treasury sebesar 0,32%. Dan kita bisa lihat dari segi pendapatannya dari 2014 sampai 2021 cukup konsisten mengalami kenaikan. Dan untuk kuartal pertama mengalami kenaikan sebesar 38,5%. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 26,7%. Dan untuk dari segi ERA ini diuntungkan dengan adanya kebijakan IMEI ya teman-teman, yang dimana berarti kita udah tidak bisa membeli handphone dari luar negeri. Jadi sudah harus beli dari yang ditetapkan oleh Indonesia untuk IMEI-nya supaya kita bisa gunakan ya untuk handphone tersebut. Jadi itu sangat menguntungkan untuk bisnis dari ERA ini. Terus untuk dari net profit juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 170%. Dan kalau saya asumsikan kuartal keempat yang memiliki kinerja yang sama dengan kuartal pertama, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 81,8%. Terus dari segi aset juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 7,1%. Untuk dari segi utang juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 11,2%. Untuk dari segi modal juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 3,3%. Dan ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Dan di sini saya akan banyak membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau net profit margin. Untuk net profit margin 2021 ini hanya sebesar 2,58%. Jadi ini sangat kecil ya teman-teman untuk net profit marginnya. Dan tetapi kalau kita lihat secara histori, memang rata-rata NPM-nya selalu di bawah 2%. Jadi untuk 2,58% ini bisa dikatakan lebih tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Dan dari segi EPS-nya menjadi 70, dan kalau kita bandingkan dengan harga, maka kita bisa menekan per-nya di 8,48 kali. Dan ini merupakan per yang cukup rendah juga dibandingkan dengan 2 tahun sebelumnya. Terus untuk dari segi book value, untuk book value sekarang di 369, ini karena stock split ya teman-teman, jadi ini ada perbedaan. Untuk 1:5, jadi kalau mau benarnya ya dikali 5 lagi teman-teman. Untuk 369 kalau kita bandingkan dengan harga sekarang, maka kita bisa menekan PBV-nya di 1,6 kali. Dan kalau kita bandingkan dengan historinya, memang PBV ini merupakan PBV yang paling tinggi ya. Terus untuk dari segi DER-nya di 1,03 kali, juga di atas 1, jadi kurang bagus. Untuk ROE di 18,84%, mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Terus untuk dari ROA di 9,27%. Dan teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 590, dan dari analisa fundamental saya bisa menegakkan nilai intrinsic value dari ERA ini sekitar 650. Jadi masih memiliki margin of safety 10%. Dan ini kesimpulannya, yang pertama dari produk dan jasa saya berikan sesoke untuk perusahaan ini karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk GCG saya berikan sesoke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk revenue dan net profit saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk aset saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk liability saya berikan no karena DER-nya di atas 1. Untuk book value saya berikan no karena harga sekarang di atas harga book value-nya. Untuk sektor sebenarnya tidak ada hal yang perlu kita concern, jadi jika liability-nya no, saya berikan sektor ini no. Untuk ROE saya berikan sesoke karena di atas 9%. Untuk margin of safety saya berikan sesoke karena positif. Untuk dividen saya berikan sesoke karena selama 5 tahun terakhir untuk ERA ini cukup royal membagikan dividen kepada investornya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 8:11, dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham ERA ini? Teman-teman, secara fundamental sebenarnya lumayan oke, dan secara valuasi juga lumayan menarik. Tetapi yang menjadi point of concern-nya adalah net profit margin-nya. Jadi net profit margin-nya terlalu kecil. Jadi jika
tiba-tiba mereka omsetnya turun, maka mereka langsung mengalami kerugian karena net profit marginnya udah sangat kecil sekali. Itu sih yang menjadi pertimbangan saya untuk tidak masuk ke saham ERA ini. Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram. Jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya buka analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.